Pak Amin izin, Pak Wadir 1, Pak Wadir 2, Pak Wadir 3. Izin kita mulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan webinar pelatihan ProQuest. Izinkan saya sebagai MC membacakan susunan acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah sambutan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Direktur 1, Bapak Gusman Arsyad, SST MKes. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Palu, kemudian pembacaan doa. Setelah itu adalah penyampaian materi dari narasumber. Baik, untuk efisiensi waktu kami melangkah pada acara yang pertama, pembukaan sambutan yang disampaikan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Direktur 1, Bapak Gusman Arsyad, SST MKes. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wadir 2 yang sudah nampak ini, Wadir 3 mudah-mudahan juga ada, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala-Kepala Unit, teman-teman dosen, yang teristimewa Bapak narasumber yang hari ini akan memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur. Sedianya beliau yang harusnya membuka acara ini, tapi karena ada kegiatan lain yang juga sama penting sehingga beliau tidak sempat bergabung dengan kita. Mudah-mudahan nanti setelah ini sekiranya beliau telah selesai melaksanakan ini, mungkin beliau akan bisa join bersama-sama kita. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya, atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama-sama di ruang maya ini dalam rangka melaksanakan pelatihan pemanfaatan e-jurnal ProQuest yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Palu, khususnya oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Harapan kita bahwa apa yang kita laksanakan ini insya Allah akan memberi banyak manfaat, memberi banyak pencerahan untuk kita semuanya, baik itu kepada mahasiswa, para tenaga kependidikan, kemudian terutama juga para dosen untuk bisa menambah kapasitasnya, mencari hal-hal yang baru terkait dengan e-jurnal ini, sehingga kemampuan untuk ini bisa kemampuan untuk menulis dan lain sebagainya juga insya Allah nanti akan bisa tertambah kapasitasnya, sehingga kita nanti ke depan juga bisa lebih baik dalam hal terkait dengan penelitian maupun nanti pada pengabdian masyarakat. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber, kemudian penggagas ini dari Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat, dan dukungan dari teman-teman semuanya yang sudah hadir ini baru 100-an lebih. Mudah-mudahan nanti mahasiswa bisa dikerahkan semuanya, karena ini juga mereka tentunya punya kepentingan yang
banyak terkait dengan hal ini, terutama bagi para mahasiswa yang bersiap-siap untuk menyusun karya tulis ilmiah ataupun skripsi dan semacamnya, sehingga kita lebih banyak pilihan, lebih banyak referensi yang bisa kita cari, dan itu bisa menambah kualitas daripada tulisan kita nanti. Harapannya seperti itu. Demikian pula halnya kepada para dosen dan tenaga kependidikan. Tentunya juga karena kita ini dunia pendidikan, tentunya sangat berkepentingan dengan hal-hal seperti ini, pemanfaatan e-jurnal seperti ini, karena sekarang memang eranya sudah seperti itu, dan kita dorong juga perpustakaan juga akan semakin bagus dalam mengakses hal-hal seperti ini, supaya kita bisa mengakses sebanyak-banyaknya tulisan-tulisan yang ada secara online, sehingga kita dimanapun, kapanpun kita butuhkan, kita akan bisa mengakses hal tersebut. Itu harapan kita, sehingga nanti tentunya kapasitas kita, kemudian kualitas tulisan kita juga akan semakin bagus dan bisa lebih lebih baik, sehingga bisa diterima di jurnal-jurnal baik yang jurnal nasional maupun bahkan internasional yang bereputasi seperti itu. Itu harapannya, dan ini sangat bagus. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan ini insya Allah akan bisa memberi nilai tambah yang luar biasa untuk kita semuanya. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan, mari kita simak ini baik-baik, kita perhatikan ini baik-baik semuanya, karena ini untuk kepentingan kita semuanya. Itu barangkali harapan-harapan kami terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan, mengapresiasi yang sangat tinggi dan memberikan ucapan terima kasih juga kepada kita semuanya, khususnya narasumber yang akan memberikan kita pencerahan pada hari ini. Demikian barangkali secara singkat apa yang bisa kami lakukan. Kita tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai dosen, sebagai tenaga pendidikan, dan tetap menjaga kesehatan, tetap bahagia untuk selalu melaksanakan tugas. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan dengan izin kita semua dan selalu memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pelatihan penelusuran e-jurnal ProQuiz pada pagi hari ini bersama-sama kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita berikan jempol untuk ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Direktur 1, Bapak Gusman Arsad, SSTMKes. Baik, selanjutnya kita melangkah pada acara yang kedua, sambutan dari Kepala Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Palu. Kepada Bapak Sugiman, kami persilakan. Itu disuruh masuk Zoom itu kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Direktur Poltekkes Palu. Yang saya hormati para Wakil Direktur Poltekkes Palu. Yang saya hormati Bapak narasumber yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, para ketua-ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan ibu-ibu ketua program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu. Bapak, Ibu dosen yang kami hormati, yang berbahagia, seluruh mahasiswa Poltekkes yang sempat hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena sampai saat ini kita masih diberikannya limpahan kesehatan, sehingga kita masih bisa mengikuti acara sosialisasi ProQuest di Poltekkes Kemenkes Palu. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, ProQuest ini adalah sebuah media yang sangat bermanfaat untuk kita gunakan di dalam hal terutama di dalam proses belajar mengajar. Terlebih lagi nanti ketika kita menulis tugas akhir, apakah itu bentuknya laporan tugas akhir, karya tulis ilmiah maupun skripsi. Ini isi berbagai jurnal nasional maupun internasional yang sangat bermanfaat, yang perlu kita ketahui. Nah, ProQuest ini juga di dalamnya berisi berbagai subjek-subjek ilmiah, sehingga kita bebas mencari subjek-subjek apa saja yang kita butuhkan untuk meningkatkan kualitas karya-karya ilmiah, baik karya para dosen maupun karya-karya tulis mahasiswa. Demikian pula harapan kita semua dengan sering-seringnya kita membuka ProQuest akan meningkatkan jumlah pengguna dan tentu saja pada akhirnya akan menaikkan rating kita di jajaran pengguna ProQuest, khususnya di Poltekkes Kemenkes. Barangkali itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Palu, Pak Sudiman. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada penyampaian narasumber, terlebih dahulu kita awal pembacaan yang akan dipimpin oleh Bapak Fahmi Hafid, SGZ MKes. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Adianti, Sarjana Gizi Magister Sains. Mohon izin Bapak Direktur, Bapak Wakil Direktur, Kepala-Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Sekretaris Jurusan, dan mahasiswa yang berbahagia. Izinkan kami memimpin doa pada pagi hari ini agar memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kami dari non-muslim dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami dari keluarga besar Poltekkes Kemenkes Palu menyelenggarakan acara pelatihan penggunaan jurnal ProQuest dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami ini, dan jadikan ini sebuah menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami semua.
Ya Allah ya Rahman, pada hari ini Engkau telah memberikan segala berkah-Mu kepada kami. Ya Allah ya Wahid, yang Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon berkatlah persatuan di antara kami, dan kami ingin agar persatuan ini lebih bermanfaat bagi kami, agama kami, negara dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu-pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan semuanya dalam lindungan rahmat-Mu dan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana hablana min aswajina wa surriyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami pada Bapak Fahmi Hafid, SGZ MKes. Selanjutnya kita melanjutkan kegiatan inti dari agenda kita pada hari ini, pelatihan pemanfaatan e-jurnal ProQuest yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yang tentu saja narasumber kita ini sudah berpengalaman dalam pelatihan, terutama terkait dengan penelusuran jurnal ProQuest. Baik, kami perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau bernama Bapak Nandana Eskom, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Juli 1983. Saat ini bekerja di PT Jasa Raya Tama Jaya Buana. Untuk pengalaman pendidikan dan kursus ataupun seminar, beliau menempuh pendidikan S1 Teknik Informatika di Universitas Bina Nusantara. Pernah mengikuti pelatihan Microsoft Office Professional, kemudian Winning Mindset Workshop, Communication Excellence Workshop, kemudian FE Technology RFID Library System Technical Service Training, pengalaman sebagai narasumber atau pembicara. Ini ada banyak sekali sebagai narasumber, terutama beliau sangat sering sekali berbagi dengan kita semua terkait dengan pelatihan penelusuran referensi atau sumber-sumber daftar pustaka ya. Di sini ada misalnya database ProQuest, kemudian platform ebook sentral, kemudian Science Direct, Scopus, dan beberapa yang lain. Untuk pengalaman bekerja beliau merupakan sistem analis dari PT Astra Grafia 2005 sampai 2010. Saat ini dari tahun 2012 beliau merupakan Sales and Technical Support dari PT Jasa Raya Tama Jaya Buana. Baik, untuk efisiensi waktu kami persilakan kepada Bapak Nandana untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga ke depan kita bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan ProQuest ini sebagai salah satu jalan untuk berselancar menemukan referensi-referensi terbaik. Kepada Bapak Nandana, kami persilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan, terutama kepada Bapak Direktur, para Wakil Direktur, Ketua LPPM, Ketua Prodi ataupun dari Sekretaris Jurusan,
dan juga untuk tim perpustakaan, dan juga kepada teman-teman, rekan-rekan sekalian yang saat ini hadir. Ini mohon maaf saya menggunakan masker karena memang saat ini saya jadwal WFO, jadi tetap dari kami harus melaksanakan prokes, jadi tetap harus memakai masker di dalam kantor. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kesempatan ini untuk memberikan lebih banyak mengenai penggunaan prokes yang saat ini sudah dilanggankan oleh Pusat Pendidikan SDM Kesehatan untuk seluruh Poltekkes di Indonesia. Baik, saya lihat tadi di kolom chat dari Pak Fahmi sudah memberikan remote access, yaitu username password yang biasa digunakan. Ini nanti mohon username password tersebut bisa disimpan, jadi nanti akan lebih bisa digunakan kapan saja, 24 jam, untuk mengakses sumber-sumber ProQuest yang saat ini bisa diakses, jadi bisa diakses 24 jam, tengah malam ataupun di pagi hari itu semua bisa, karena memang di masa pandemi ini kita tidak tahu kapan kita bisa membutuhkan informasi, kadang bisa pagi, kadang bisa siang, kadang bisa malam. Ini semua bisa diakomodasi dengan adanya platform electronic journal seperti ProQuest ini. Kemudian saya mohon izin untuk share screen, jadi ini supaya bisa langsung kelihatan. Baik, di sini adalah platform ProQuest. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan dari tim perpustakaan atau dari Pak Fahmi atau mungkin dari segenap tim LPPM. Jadi saat ini dari Pusat Pendidikan SDM Kesehatan sudah melanggankan e-jurnal ProQuest ini untuk seluruh Poltekkes di Indonesia, termasuk juga Poltekkes Kemenkes Palu. Nah, mungkin bagi yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya, jadi aksesnya ini dari 1 Juni 2021 lalu sampai 31 Mei. Jadi kita masih ada 3 bulan lebih untuk bisa memanfaatkan ProQuest ini. Mungkin kalau mungkin sebelumnya pernah disampaikan juga dari Pusdik, dari Pusdik memberikan laporan ya, bagaimana pemanfaatan ProQuest ini mungkin ada yang tinggi dan kebetulan ada juga yang rendah. Nah ini mungkin tadi sudah disampaikan kalau dari Poltekkes Kemenkes Palu saat ini mungkin masih termasuk yang kedua terendah ya. Jadi tujuan ini dari saya justru banyak terima kasih karena dari begitu saya diinformasikan informasi tersebut dari Pusdik, langsung ini dari Poltekkes Kemenkes Palu ada yang mengkontak dan ingin menjadwalkan pelatihan. Jadi ini saya sangat menghargai, saya benar-benar berterima kasih. Jadi memang antusiasme dari Poltekkes Kemenkes Palu ini untuk meningkatkan ataupun pemakaian ataupun nanti yang juga nanti berdampak pada kualitas artikel ilmiah di Poltekkes Kemenkes Palu ini bisa meningkat. Baik, pertama saya sampaikan bahwa ProQuest ini adalah platform yang bisa diakses dari website. Jadi sama seperti kita mengakses website biasa, baik itu dari laptop ataupun dari HP, silahkan bisa menggunakan web browser, apa saja bisa, silakan diketikkan di sini adalah www.proquest.com. Nah, ini kalau kita mengakses itu bisa dari kalau dari ProQuest kita mengenal ada 2 cara akses ya. Jadi pertama kalau dari dalam kampus itu kita langsung bisa mencari tanpa membutuhkan istilahnya remote access yang tadi disampaikan oleh Pak Fahmi atau mungkin dari perpustakaan. Nah kalau bagi yang mengakses terutama di masa pandemi ini dari luar kampus seperti saya di Jakarta. Saya mengakses di luar kampus Poltekkes Kemenkes Palu, kita akan diarahkan langsung, jadi di sini tidak ada logo institusi sama sekali ya. Tidak ada logo institusi Kemenkes, itu tidak ada. Maka kita harus memasukkan informasi remote access yang telah diberikan tersebut. Nah, mungkin bagi yang ingin bertanya, remote access
ini apakah hanya satu? Kemudian apakah bisa digunakan oleh semua orang? Jawabannya betul. Remote access ProQuest ini hanya satu untuk tiap Poltekkes. Jadi mungkin kalau dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin pernah ikut di grup Poltekkes lain, mereka juga punya remote access, tapi memang informasinya berbeda karena itu bertujuan untuk merekam penggunaan dari tiap-tiap Poltekkes. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah mendapatkan informasi untuk remote access ProQuest khusus untuk Poltekkes Kemenkes Palu, tolong digunakan yang Poltekkes Kemenkes Palu, karena kalau menggunakan yang informasi dari Poltekkes lain, itu nanti penggunaannya terekam jadi ke Poltekkes lain. Jadi tetap gunakan remote access yang telah diberikan, yang khusus untuk Poltekkes Kemenkes Palu. Di sini kita lihat dimasukkannya di mana, itu di sini, di login through your library. Nah, sebelumnya mungkin kalau ada yang sempat bertanya, saya sering ditanyakan, kalau misalkan akses mahasiswa, apakah berbeda dengan akses dosen, atau mungkin ada berbeda lagi dengan akses dari tim PPM atau perpustakaan? Jawabannya semuanya satu akses. Jadi informasi remote access tersebut yang sudah diberikan itu bisa dipakai bersama-sama, bersamaan, saat ini juga, itu unlimited, jadi tidak terbatas. Jadi misalkan saat ini mungkin kalau dilihat dari daftar hadirnya mungkin ada 100-an lebih, itu semua mengakses ProQuest itu bisa. Jadi tidak dibatasi, misalkan apakah dari tim perpus atau dari dosen atau mungkin dari mahasiswa, semua bisa mengakses dengan menggunakan remote access yang telah diberikan. Jadi apa istilahnya, distribusi informasinya akan lebih mudah karena satu institusi Poltekkes Palu semuanya sama. Nah, saya akan mulai. Jadi kita pertama masukannya dari di mana untuk remote access tersebut. Kalau misalkan saya di luar kampus, setelah kita mengakses ProQuest, lalu kita bisa langsung di sini ada login through your library, ini silakan diklik. Nah, di sini akan muncul ada find your library. Nah, kita masukkan di mana? Jangan dimasukkan di sini, tetapi kita pilih ke bawah, ada more access option. Nah, di sini kita masukkan, nah ini dia, username dan password yang telah diberikan. Ini silakan memasukkan username, kemudian password yang telah diberikan. Nah, bagi yang sudah masukkan password dengan benar, kita akan langsung diarahkan pada halaman akses ProQuest yang khusus sudah dilakukan dari Pusdik. Kita lihat berbeda. Di kiri atas sudah ada logo Kemenkes, kemudian ada tulisan dari Pusdik SDM Kesehatan. Nah, kalau misalnya kita sudah mengakses halaman seperti ini, berarti kita sudah masuk ke langganan ProQuest yang dilakukan oleh Pusdik untuk seluruh Poltekkes. Dan ini juga kalau misalkan dari dalam kampus, langkah tadi itu kita langsung begitu mengakses ProQuest langsung ke sini. Jadi cara mengakses ProQuest, jadi sebenarnya tetap melalui satu link www.proquest.com. Hanya saja kalau kita dari luar kampus hanya perlu masukkan username dan password tersebut. Kemudian kita langsung diarahkan pada halaman akses ProQuest berikut. Kalau misalkan ada yang bertanya, silakan di kolom chat. Nanti dari saya akan melihat dan bisa menjawab langsung. Jadi supaya sambil saya menjelaskan, sambil saya sharing, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung saja. Jadi supaya dari semua peserta juga bisa langsung melihat atau melihat jawabannya juga. Nah, kita lihat di sini, saat ini platform ini adalah berbahasa Inggris. Mungkin kalau bagi teman-teman, rekan-rekan sekalian yang mungkin saat ini lebih enak melihatnya dalam bahasa Indonesia, ini silahkan. Ini ada di bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan. Jadi ada kayak seperti ikon orang seperti ini. Silakan diklik. Di sini ada keterangan English ya. Nah, kita sudah mengoptimalkan platform ProQuest ini dari beberapa tahun lalu supaya bisa mensupport bahasa Indonesia. Kita pilih pada English. Kita pilih bahasa Indonesia. Kita lihat di sini semua sudah berubah.
untuk informasi platformnya menjadi berbahasa Indonesia. Nah, ini lebih memudahkan bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang saat ini mungkin istilahnya lebih gampang atau lebih mengerti dalam bahasa Indonesia. Nah, kita mulai. Jadi seperti halnya Google, dari ProQuest memiliki search box di tengah seperti ini, sangat simpel, sangat mudah. Kalau misalkan kita membandingkan, mungkin kalau ada saya sharing sedikit, kenapa dari kita harus mengakses ProQuest? Kenapa tidak Google atau mungkin yang platform-platform yang apa istilahnya yang gratis lainnya? Kalau kita mencari di Google, tidak semua informasi tersebut adalah bersifat ilmiah dan terpercaya. Kadang yang kita temukan justru mungkin informasi yang sudah tidak update lagi, atau mungkin malah informasi yang mungkin hanya pendapat. Nah, di sini kalau dari ProQuest ini adalah suatu platform di mana konten-kontennya ini adalah dari berbagai macam referensi ilmiah. Jadi ada jurnal elektronik terutama, ada juga nanti kita lihat ada buku elektronik juga. Kemudian ada lagi nanti ada konten disertasi dan tesis, ada juga. Termasuk ada juga nanti ada konten audio. Nah, yang membedakan ProQuest dengan yang misalkan dari Google ini adalah konten-konten tersebut. Di mana konten-konten ini adalah konten-konten yang dimuat di ProQuest itu tapi berasal dari penerbit-penerbit terkemuka. Jadi mungkin kalau dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian mungkin pernah membaca jurnal atau mungkin melihat ada informasi penerbitnya, apakah mungkin dari Elsevier atau mungkin dari Wiley atau mungkin ada dari Taylor & Francis atau mungkin ada dari mungkin dari Nursing Association yang lain, itu ada yang telah bekerja sama di ProQuest dan semua memuat kontennya di sini. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah punya pengalaman dalam jurnal, dalam buku, kalau misalkan ingin mencari konten tersebut silakan, dia dapat mencari konten tersebut di ProQuest. Walaupun memang tidak semua, jadi mungkin kalau dari Bapak Ibu terutama yang mungkin saat ini sedang menjalani S2 atau S3, mungkin banyak melihat di Elsevier, memang tidak semua jurnal dari penerbit tersebut ada, tetapi memang sebagian ini ada di sini, dan ini memang dimanfaatkan, dilanggankan oleh Pusdik, ini untuk membuka, jadi supaya ada referensi ilmiah dan juga untuk membantu pada saat akreditasi dari seluruh Poltekkes. Nah, baik, ini saya mulai. Pada saat kita mulai, di sini kita bisa lihat, kita bisa langsung di pencarian dasar nih langsung ya. Kita bisa pilih kalau kita ingin mencari jurnal akademik, tolong diklik saja di jurnal akademik, atau mungkin kita mencari buku, video, audio, disertasi, tesis. Nah, ini biasanya 4 jenis konten yang paling sering diakses. Jadi kalau pas kita ingin mencari jurnal akademik, ingin hanya mencari jurnal saja, silakan diklik di jurnal. Kalau mencari buku, silakan klik di buku, atau bagian selanjutnya sampai disertasi, tesis. Di sini saya coba batasi, saya tidak membatasi ya, saya coba semuanya. Di sini misalkan saya ingin mencari, nah kata kunci ini adalah tetap kata kunci sebaiknya dalam bahasa Inggris. Nah di sini misalkan saya mencoba, misalkan, nih di sini kalau misalkan saya melihat ada clinical, nah di sini ada, dia akan memberikan informasi kira-kira apa clinical apa nih kira-kira kita ingin kita cari. Misalkan saya ingin mencari clinical data, nah ini nggak apa-apa. Nah, dia akan langsung mencari clinical data di sini dalam kata kunci. Di sini saat ini saya masih menggunakan clinical data ini tanpa tanda kutip. Jadi kalau kita mencari clinical data ini, jadi hasilnya akan banyak karena dia mencari dari berbagai macam kombinasi. Jadi misalkan kalau bagi yang telah mengikuti kelas literasi, di sini kalau clinical data itu berarti kita lihat di sini clinical data sambil saya menjawab yang pertanyaan yang di kolom chat. Kalau kita mencari clinical data seperti ini, dia mencari sebenarnya 3 jenis. Ada clinical, ada data, dan clinical data. Hasilnya akan banyak, makanya sampai 2 juta. Nah, cara paling gampang pertama adalah kita, kalau misalkan kita punya frasa, clinical data ini kita harus satu frasa lengkap. Tolong ada tanda kutip di depan dan tanda kutip di belakang.
Nah, ini saya langsung praktekkan, begitu saya masukkan tanda kutip, dari 2 juta hasil langsung 200.000. Hanya langsung dengan kata dengan trik sederhana ini langsung hasilnya 257.000. Masih banyak? Iya, masih banyak, tetapi sudah menghemat waktu kita untuk mencari. Jadi pertama adalah tanda kutip ini. Yang pertama, nanti yang kedua kita bisa lihat pada pencarian canggih. Nanti yang mungkin pada sesi kedua setelah ini. Nah, di sini kita lihat dulu pada saat kita mencari clinical data, kita bisa melihat di sebelah kiri ini kita bisa sortir apakah berdasarkan relevansi atau mungkin yang paling lama duluan. Maksudnya paling lama ini yang paling lama terbit ya. Jadi di sini ada yang informasi yang ada yang sudah lama terbit, ada yang baru saja terbit. Misalkan saya mau yang terbaru. Kita lihat yang terbaru. Nah, kita lihat di sini. Di sini saya sampaikan keunggulan lagi menggunakan ProQuest adalah kita bisa mengakses jurnal-jurnal, artikel, semua sumber yang bahkan penerbitannya itu sekarang Februari ya. Bahannya ini baru terbit semestinya Desember 2022. Tapi secara elektronik sudah ada di Februari. Jadi kita bisa langsung melihat bahwa kalau kita menggunakan, keuntungan kita adalah kita lebih cepat mengakses informasi yang baru. Berbeda misalkan kalau kita menggunakan informasi mungkin tercetak, kita harus menunggu, harus terbit dulu, kemudian dibeli mungkin dari Poltekkes, kemudian harus dikirim, baru sampai di perpus, nah itu kan akan memakan waktu lama. Tapi kalau dengan elektronik seperti ini, kita bisa langsung mengakses secara cepat. Bahkan yang saat ini belum terbit versi cetaknya. Jadi pertama adalah keuntungan untuk mengakses ProQuest. Kemudian sumber yang banyak dari ProQuest adalah kita bisa lihat kalau mungkin dari Bapak Ibu mungkin pernah melihat platform lain, kita lihat mungkin mereka hanya menghosting jurnal saja, jadi jurnal akademik di sini. Kalau dari ProQuest, kita juga menghosting konten-konten lain, jadi yang membantu penelitian. Jadi ada jurnal akademik, ada buku, kemudian ada video, disertasi tesis. Dan ini kita bisa filter, misalkan saya tidak mencari yang terbaru, tapi saya mencari yang tahun 2021. Bisa, di sini kita lihat ada publikasi 12 bulan terakhir, 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, atau misalnya, kalau hanya 2021, ini langsung aja 2021, ini juga 2021. Misalkan saya terapkan. Kita hanya mencari yang publikasi tahun 2021 ya. Nah, di sini kita lihat 29.000 hasil clinical data khusus, rasa clinical data. Nah, ini adalah yang kita lihat. Nah, kemudian kita bisa sortir lagi, apakah itu mau jurnal akademik, atau mungkin, saya lihat ke bawah dulu, ada subjek, jenis dokumen, dan lain-lain. Misalkan di sini saya mencari, misalnya ya, kalau saya mencari contohnya disertasi tesis. Nah, ini contoh konten yang unik di ProQuest. Disertasi tesis ini adalah konten yang sudah diselesaikan oleh orang-orang di luar negeri, di universitas luar negeri yang sudah menjalani S2 dan S3. Nah, ini kalau misalkan bagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sedang menjalani S2 S3, ini bisa juga melihat di ProQuest, oh ternyata penelitian di luar negeri ada kalau untuk S2 S3 seperti ini. Kemudian bisa melihat gaya penulisan atau mungkin yang dalam bahasa Inggris, ini semua ada. Dan ini semua dalam full text. Jadi tidak ada yang hanya abstrak. Jadi walaupun memang nanti akan ada beberapa yang hanya abstrak, tapi di ProQuest ini sedikit, semua sebagian besar adalah full text. Nah, di sini saya coba, nah misalkan di sini saya sudah tadi memasukkan ke kriteria ya. Kalau misalnya kriteria kita masukkan kemudian saya lupa, oh saya nggak mencari disertasi tesis, ini silakan ada tanda silang, langsung diklik saja. Nah ini supaya tadi filter disertasi tesisnya itu hilang. Kita bisa langsung mencari jenis sumber lain seperti ini. Saya akan langsung masuk pada salah satu contoh, misalkan saya mau jurnal akademik ya. Nah, di sini jurnal akademik. Nah, saya akan coba contohkan.
Nah, di sini saya coba misalkan saya melihat yang nomor 8 ini ya. Preventing chronic disease, ini di Atlan ini ya. Nah, ini saya coba saya buka. Oh ya, saya sebelum ini. Nah, pada saat awal kalau kita daripada kita klik satu-satu, kita bisa lihat abstrak detailnya dulu. Misalkan saya melihat abstrak detailnya dulu di sini, ada tampilkan abstrak. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sudah akan muncul abstraknya. Jadi kita bisa lihat apakah ini sesuai dengan penelitian yang kita inginkan. Datanya kalau misalkan ada bisa langsung diakses, atau misalkan kalau langsung ingin akses PDF-nya, teks lengkap bisa langsung diklik di sini, dia akan mendownload, mengunduh. Nah, kalau misalkan kita ingin ini misalkan sudah sesuai, kita bisa pertama misalkan saya langsung klik di artikel ini ya. Nah, kita akan langsung diarahkan ke halaman ini. Akan ada di sini ada pilihan teks lengkap PDF, abstrak atau detail. Kalau abstrak seperti tadi yang sudah disampaikan, tapi memang lebih platform untuk tampilannya lebih besar saja. Kalau teks lengkap ini kita membaca langsung pada halaman web yang kita akses sekarang. Jadi tanpa mendownload PDF ya, tanpa mengunduh PDF-nya. Tapi kalau dengan teks lengkap PDF ini langsung kita bisa mengunduh PDF. Nah, ini atau mungkin ada pilihan di sini ada unduh PDF, kita klik di unduh PDF maka nanti langsung kita bisa mendapatkan PDF yang bisa disimpan di laptop ataupun di HP. Nah, di sini ada satu fitur lagi. Nah, oke, baik. Sambil saya lihat, di sini adalah abstraknya. Oke. Kalau kita ingin mendapatkan sitasi, misalkan di sini ya, kita udah oke, sudah download, sudah baca. Nah, kita ingin mendapatkan sitasi, kita bisa menggunakan kutip di sini. Kita kutip. Silakan memilih gaya kutipan yang diinginkan. Jadi kalau misalnya dari ini ada format APA, kemudian kita bisa pilih format-format lain. Ini mohon disesuaikan dengan dosen pembimbing masing-masing atau dengan format yang diminta. Misalkan kita mungkin di sini saya coba format misalkan saya coba format Harvard ya. Nah, misalkan seperti ini kita bisa langsung salin. Bisa langsung salin ini di copy atau mungkin salin di sini juga bisa. Nah, bagi yang menggunakan Mendeley, silakan menggunakan di sini ada RIS ya. Dia kita mendownload file RIS ini untuk diimport ke Mendeley. Atau kalau yang menggunakan Mendeley desktop, silakan bisa ada Mendeley web importer. Jadi kita buka satu artikel, nanti dia akan langsung mengimport informasi artikel ini ke Mendeley-nya masing-masing. Nah, kalau yang lain ini, kalau yang menggunakan sumber software lain, ada Reflex, ada Noodle, ada EasyBib, ataupun langsung dalam format Excel. Nah, ini silakan dicoba, karena kalau saya praktekkan satu-satu, mungkin nanti waktunya tidak cukup. Nanti silakan dicoba dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Kalau misalkan pas mencoba ada kendala, silakan bisa ditanyakan langsung. Nanti saya akan menjawab langsung. Nah, di sini saya kembali lagi ke halaman pencarian berikutnya yang sebelumnya. Di sini saya coba, misalkan saya disortir berdasarkan relevansi ya. Jadi relevansi ini yang sekiranya dari algoritma ProQuest yang paling berhubungan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan saya coba jurnal akademik ya. Oh, ternyata ini untuk teks. Jadi teks ini akan ada yang jenisnya PDF saja, akan ada juga yang bisa kita baca secara website. Nah, kita lihat, saya akan contohkan. Oke, baik. Saya akan coba lihat. Oh, ternyata banyak kalau untuk data klinikal semuanya PDF ya. Nggak apa-apa, kita bisa contohkan. Nah, ini bagi dari ProQuest juga selain platform berbahasa Indonesia, kita punya fitur, ini mungkin bagi Bapak Ibu atau mungkin dari teman-teman yang mungkin
saat ini mungkin baru mulai mencoba mengakses platform untuk yang pencarian e-jurnal. Bisa kita membaca abstrak ini dalam bahasa Inggris, mungkin ada yang mungkin masih membutuhkan waktu lama ya untuk mencerna. Dari ProQuest sudah bisa langsung menerjemahkan. Jadi memang tidak semua artikel ada fiturnya, tapi kalau kita melihat ada teks lengkap, kemudian ada fitur terjemahkan di sini. Nah, ini saya kembali jelaskan bahwa ini tidak semuanya ada, tapi sebagian besar akan ada. Ini adalah sudah diterjemahkan oleh ProQuest sendiri. Jadi kita bisa pilih terjemahkan. Dari yang aslinya kita pilih dari asli bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kita menerjemahkan abstrak ya. Nah, saat ini kita bisa lihat abstraknya sudah dalam bahasa Indonesia. Jadi akan memudahkan kita untuk langsung mengerti apakah ini sesuai dengan yang kita cari atau tidak. Kemudian bagaimana dengan teks lengkapnya? Apakah bisa juga? Jawabannya bisa. Memang tidak semuanya ada, tapi kita bisa pilih terjemahkan teks lengkap juga. Silakan pilih dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kita terjemahkan. Nah, untuk menunjukkan teks lengkap ini tidak akan secepat menerjemahkan abstrak karena teks lengkap ini cukup banyak ya. Nah, ini kita bisa lihat dia akan menerjemahkan biasa satu halaman full text dulu, baru nanti kemudian kita lihat di bawah. Nah, di sini seperti sini. Nah, kalau kita ingin menerjemahkan semua, baru kita bisa pilih terjemahkan semua. Karena apa? Kalau kita menerjemahkan misalkan puluhan halaman full text itu akan makan waktu agak lama. Tapi di sini kalau misalkan memang kita ingin menerjemahkan, silakan bisa dipilih diterjemahkan semua. Tapi di sini dari saya mengusulkan bagaimana kalau misalkan kita pertama di abstraknya saja dulu, dan kemudian di halaman pertama ini untuk supaya kita memudahkan, oh oke, berarti memang artikel ini yang sesuai yang kita mau, dan kita bisa langsung unduh PDF-nya. Nah, saya sering ditanyakan, kalau unduh PDF ini, berarti apakah artikelnya bahasa Indonesia juga? Setelah diterjemahkan seperti ini, jawabannya artikel ini, kalau yang sudah diunduh PDF tetap mempertahankan bahasa asli, karena ada lisensi dari penulis ya. Jadi pada saat kita unduh PDF, itu akan tetap dalam bahasa asli, yaitu bahasa Inggris. Jadi fitur terjemahan bahasa Indonesia ini hanya bisa kita akses di ProQuest saja, saat ini di platform ProQuest saja. Untuk data PDF tetap dalam bahasa asli, yaitu bahasa Inggris. Nah, ini saya lihat di kolom chat ada pertanyaan. Saya mendownload artikel, tapi tertulis you might have access to the full text. Try and login. Nah, ini dari Pak Baja ya. Mungkin ini belum login, Pak. Jadi Ibu Baja. Ibu Baja, sorry, si Ibu Baja ya. Ini mungkin belum login, Bu. Jadi silakan dari Ibu coba login seperti tadi. Jadi pilih di atas login through your library atau through your institution. Nah, kemudian pilih more access option dan masukkan username password-nya. Nah, ini kalau sudah dimasukkan seperti tadi, ini tidak akan muncul seperti ini lagi. Ini hanya muncul kalau misalnya kita mengakses www.podcast.com dari luar, kita belum masukkan username password, nah ini akan muncul seperti yang diinformasikan Ibu Baja ini. Jadi try and login. Jadi ini kalau belum akses. Jadi tolong dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kalau dari akses podcast dari luar kampus, silahkan pertama kali masukkan dulu username password tersebut, baru kita bisa mencari. Jadi jangan langsung mencari, karena kalau misalkan langsung mencari itu sebenarnya bisa, tetapi akan muncul seperti ini. Tetap harus login juga lagi. Mungkin ini semoga bisa menjawab. Kalau misalkan ada pertanyaan lain, silakan sambil saya lanjutkan. Saya akan lanjutkan. Nah, kemudian di sini tadi saya filternya berdasarkan jurnal akademik ya. Ini saya klik silang dulu supaya filternya hilang. Jadi saya ingin di sini tampilannya untuk tahun 2021 semua. Kemudian di sini kolom disertasi tesis, saya contohkan disertasi tesis. Yang membedakan adalah untuk disertasi tesis ini, bentar, saya coba. Untuk disertasi tesis ini adalah disertasi tesis dari universitas di luar negeri. Jadi saat ini belum ada ya, yang dari Universitas Indonesia belum ada ya, dari di Indonesia belum ada.
Saat ini masih kebanyakan universitas dari Amerika dan Kanada, ada juga dari beberapa dari luar negeri, misalkan dari Asia dan benua Eropa juga. Nah, di sini kita bisa lihat disertasi dan tesis apa saja yang sudah ada di dunia. Dan di sini kita bisa lihat, misalkan saya coba, misalkan yang nomor, nah ini nomor 11 ini ya. Kita bisa tampilkan abstrak juga seperti biasa. Silakan ditampilkan abstraknya. Atau misalnya sudah oke, kita klik. Untuk disertasi tesis tidak akan ada fasilitas terjemahan karena terkait hak cipta ya dari penulisnya. Dia akan tetap selalu dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Inggris. Sebagian besar memang 95% disertasi ini bahasa Inggris. Nah, tapi kemudahan yang lain kita berikan adalah, kita lihat di sini, ini adalah disertasi tesis 149 halaman. Kita bisa baca dari awal sampai akhir, atau kita bisa unduh langsung. Ini full text. Tidak ada yang, misalkan mungkin kalau mencari di Google ada yang pernah membaca halaman-halaman 1, 2, 3, kemudian harus bayar. Atau mungkin bagaimana. Nah, ini tidak semuanya dalam full text, kita bisa unduh langsung satu PDF 149 halaman ini. Tinggal diunduh PDF saja. Baik, ini dari Pak Adi ya. Bagi yang lebih familiar menggunakan Zotero atau PPT, kita bisa ekspor ke Zotero juga. Jawabannya bisa, Pak. Nah, ini misalkan saya padakan pada tanda kutip, yang pilihan fitur kutip ya. Saya kutip. Saya arahkan ke bawah. Nah, kalau yang Zotero itu bisa menggunakan yang ini, Pak. Yang RIS, tetap yang RIS sama. Yang Zotero tetap menggunakan yang RIS. Jadi, biasa di sini, maka di sini ada yang dan lain-lain ya. Jadi kalau yang menggunakan RefWorks, Noodle itu bisa langsung masuk. Tapi kalau yang EndNote, Citavi, Mendeley, Zotero itu menggunakan RIS ini. Jadi dia akan mendownload file RIS. File RIS ini silakan diimport oleh Zotero ataupun Mendeley. Nah itu bisa Pak. Jadi tidak langsung, tapi kita mendownload file sitasi kutipannya dulu. Itu bisa. Kalau yang paling gampang yang menggunakan Mendeley Desktop itu bisa langsung ada Mendeley Web Importer ya kalau tidak salah. Ini itu bisa langsung kita istilahnya membuka artikel ini. Nanti mungkin dia ada semacam kayak icon yang dia diinstal. Nah itu nanti tinggal kita klik, nanti dia akan masuk ke Mendeley Desktop. Saya akan kembali lagi ke hasil pencarian berikutnya. Di sini saya ingin memberikan contoh-contoh. Nah, ini misalkan disertasi tesis, saya tidak, saya filter, saya buang lagi. Saya coba lainnya. Nah, ini saya contohkan. Ini yang lainnya, jadi yang jenis sumber lainnya ini akan bervariasi tergantung dari kata kunci. Jadi ini tidak fix ya. Ini kalau kata kunci clinical data, dia seperti ini. Maksudnya ada juga misalkan kayak di sini ada prosedur konferensi juga ada. Jadi mungkin bagi yang biasa ke perpustakaan, mungkin ada yang suka membaca koran, ada yang suka baca makalah, ada yang suka baca prosedur konferensi, ada yang juga suka baca jurnal. Di ProQuest ini ada semua. Jadi silakan dicoba, diakses. Kalau tahu judul proceeding atau judul jurnalnya silakan bisa dicoba juga. Ini nanti semoga nanti di ProQuest ada karena ProQuest ini telah bekerja sama dengan banyak penerbit untuk menghosting konten-konten ini. Nah, saya akan mencontohkan konten lain. Mungkin di sini saya coba bukan clinical data ya. Mungkin yang lebih relevan, misalkan ya, nursing assistant ya, misalkan. Tetap juga atau mungkin nah di sini ada semacam ada karya audio video. Nah, mungkin bagi yang pernah mencoba mengakses YouTube, mungkin melihat ada video-video, tapi video di YouTube itu semuanya adalah orang bisa bebas upload. Tapi kalau di sini, video-video yang ada, ini sama seperti YouTube ya, jadi hanya bisa ditonton secara online. Jadi kalau bedanya dengan YouTube adalah konten-konten ini bisa ditonton secara online, tapi tidak bisa diunduh. Jadi dari platformnya tidak bisa diunduh. Tapi bedanya adalah, misalkan saya coba akses ya, satu video ini,
Ini video dari secara akademik ya, jadi bukan video upload dari mungkin orang yang mungkin iseng atau apa, tidak. Ini ada penerbitkan dari Cypress Medcom. Jadi ini sudah jelas penerbitnya dari institusi terpercaya, ada abstraknya. Kita bisa lihat ini mengenai apa sih videonya. Nah, ini akan memudahkan kita untuk mengerti atau misalkan juga meningkatkan skill kita terutama untuk video ini ya. Nah, kemudian walaupun hanya bisa ditonton secara online, kelebihan pertama adalah kita bisa ya mungkin kalau YouTube kita bisa geser-geser kanan kiri ya untuk di detik-detik tertentu. Tapi kalau dengan di ProQuest kita bisa mencari naskahnya. Nah, misalkan di sini saya cari saya coba nurse ya. Nah, seperti ini. Mungkin data coba cari depression ya. Sorry, saya coba cari. Nah, di sini kalau misalkan saya mencari kata depression, dia akan keluar. Ini ada pada detik 40, detik 45, atau mungkin yang agak jauh dikit, saya coba pada menit ke-14, detik 25. Kita klik, dia akan langsung mengarahkan video ini langsung. Ya, video ini akan langsung diarahkan. Nah, jadi di sini kalau kita melihat video dari ProQuest, kita akan ada fitur-fitur di mana kita tidak hanya menonton saja, tapi kita juga mencari kata kuncinya. Jadi tidak hanya menonton, tapi kita mencari mungkin pas detik mana, jadi kita akan lebih gampang. Kalau video YouTube kan kita harus tonton dari awal sampai akhir. Kalau ini kita langsung cari saja dari kata kunci yang ada dari naskahnya. Itu untuk video. Tetap menggunakan fitur yang sama, kutip di sini, bisa juga video ini dikutip, masuk ke daftar pustaka kita. Kemudian saya akan langsung kembali lagi pada halaman pencarian. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk contoh yang lain ya. Di sini mungkin saya coba cari kata kunci yang global, kata kunci global dulu. Jadi supaya ada bukunya. Nah, ini akan kita lihat. Oke, mungkin saya coba filter 2021 ya. Oke, baik. Nah, ini akan ada konten buku di sini. Buku di sini kita bisa langsung download juga. Nah, di sini ada yang buku-buku yang misalnya kita bisa lihat, memang buku-buku ini tidak update, tetapi cukup misalkan untuk kita mencari misalkan kalau untuk buku-buku dari tahun tertentu, mungkin kalau dari Bapak Ibu sekalian mungkin saat ini juga sudah tahu ada langganan e-book Sign Direct ya. Nah, itu mungkin diupdate, tapi kalau di ProQuest juga ada, dan kita ini bisa di-download juga secara full text ataupun kita ingin melihat misalkan untuk mensitasi. Nah, kelebihannya adalah kalau misalnya kita melihat dari sini, ini adalah dari berbagai macam penerbit. Jadi tidak hanya dari, misalkan di sini kalau kita lihat ada Springer, misalnya masih kebanyakan Springer ya. Ada yang ini kebanyakan masih Springer. Mungkin kebetulan pas di sini ya pas hasilnya. Nah, ada yang dari McGraw-Hill juga. Nah, ini semua kita bisa lihat dan semuanya kita bisa download. Downloadnya ini dari unduhnya ini semua tidak terbatas, tidak dibatasi. Ini saya ulangi ya, dari Bapak Ibu yang ingin mengunduh konten dari ProQuest ini tidak akan dibatasi. Silakan mengunduh sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang dari saya tekankan adalah mohon tidak mengunduh misalkan menggunakan aplikasi kayak software unduh otomatis ya, misalkan kalau saya unduh misalkan 1 menit misalkan dapat 2 artikel atau 2 PDF atau mungkin dapat 5, itu masih normal ya secara manusia menggunakan. Tapi kalau dalam 1 menit saya mengunduh 1000 artikel, nah itu
itu kemungkinan dari sistem ProQuest akan menangkap aktivitas tersebut dan bisa berakibat ada warning ya, ada warning, ada pemberitahuan ini ada yang pengunduhan mungkin secara istilahnya di abuse ya, di abuse itu maksudnya jadi diunduh habis-habisan istilahnya seperti itu. Nah, dari saya menyarankan untuk mengunduh ini silahkan, boleh kapan saja dari siapapun boleh, tetapi mohon tidak istilahnya kalau kita bilang pelan-pelan saja. Jadi misalkan satu hari misalkan mau mengunduh 10 buku, satu hari mengunduh 1 jurnal, 2 jurnal, silahkan, boleh. Dan itu akan secara otomatis meningkatkan pemakaian ProQuest untuk Poltekkes Kemenkes di Palu. Baik, saya kembali lagi ke halaman awal. Jadi tadi kita tahu beberapa jenis konten dan kata kunci dasar. Kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu yang di awal. Sebentar. Mungkin saya langsung ke awalnya aja ya. Nah, seperti ini. Kita akan masuk ke pencarian lanjut. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan apa saja yang kita ingin cari di awal. Kalau tadi saya mencontohkan kata kunci 1. Bagaimana kalau saya mau kata kuncinya 2? Nah, di sini kita di pencarian lanjut kita bisa gunakan tersebut. Jadi, misalnya, saya ingin mencari klinik data. Ini di mana? Clinical data ini ada di metadata apa? Nah, bisa aja di judul atau di abstrak misalkan. Saya coba di abstrak ya, saya cari ya. Akan ada and or atau not. Ini kita ini boolean-nya. Ini saya coba contohkan ya. Misalkan saya mencari clinical data di sini coba. Misalkan ini untuk depression therapy ya. Sorry, mungkin saya salah ini. Coba. Nah, misalkan di sini untuk depresi di remaja ya. Depresi misalkan clinical data di abstrak, mungkin kita lihat di abstrak biasanya ya, atau mungkin di full text dokumennya bisa. Nah, kalau kita menggunakan and, berarti 2 kriteria ini harus terpenuhi. 2 kata kunci ini ya. Kalau kita menggunakan or, salah satu saja. Jadi ini akan lebih banyak. Kalau kita menggunakan not, jadi saya ingin mencari clinical data pada abstrak, tapi yang tidak ada kata depression teenage ini pada full text. Nah, seperti itu membacanya. Ini silakan dicoba, kalau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita bisa langsung pilih jenis sumbernya, apakah mau dari jurnal, disertasi, buku, dan lain-lain. Bahasa, atau mungkin dari kelompok usia. Jadi kalau yang biasa mungkin ada penelitian di pediatrik atau mungkin di kelompok umur tertentu, silakan diklasifikasikan di sini. Atau bagi yang biasa menggunakan subjek medical subject heading, MESH, kita bisa cari di sini. Kita bisa ketikkan subjeknya atau kita cari subjek MESH. Nah, ini bagi yang terbiasa menggunakan medical subject heading. Misalkan di sini saya contohkan, saya coba cari vaksin ya. Dia kan ada, nah ini misalkan ada AIDS, vaksin, antrak, bakterial, BCG, dan lain-lain. Ini jadi lebih ke medical subject heading ini dari Medline. Nah ini kita bisa lihat, ini adalah medical subject heading. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu, misalkan kita mencari kata kunci, ternyata kata kunci kok melebar banyak sekali ya. Nah, cara untuk memudahkan supaya kita sesuai pada subjek tersebut adalah dengan medical subject heading ini. Jadi misalnya kita ingin mencari, ini langsung berdasarkan dengan istilahnya subject heading yang lebih spesifik. Nah, misalkan di sini saya coba beta ya. Dia akan muncul. Nah, ini senyawa-senyawa jenisnya. Nah, ini kita mau apa? Ini akan secara begitu kita klik, nah ini akan langsung khusus untuk subject heading ini. Nah, ini bagi Bapak Ibu dosen yang biasa lebih terbiasa mungkin secara lebih canggih ya. Kalau kita ingin mencari dengan lebih ilmiah istilahnya, silakan gunakan metode subject mesh ini. Jadi misalkan saya coba
beta globin misalkan ya, tambahkan ke pencarian dengan N ya, tambahkan ke pencarian. Nah, di sini. Dia akan langsung subject mass beta globin. Nah, ini kalau kita sudah menggunakan medical subject heading, kita biasanya akan langsung, ini semoga menjawab yang dari tadi ada chat yang sebelumnya, dari sebentar saya coba. Nah, ini dari Pak Adi ya. Cara-cara atau trik filter kata kunci agar artikel referensi kita inginkan lebih tepat. Nah, ini setelah jadi tadi dengan kata kunci yang frasa, kemudian pemilihan 2 kata kunci atau mungkin 3, kita bisa tambahkan baris lagi, 3 kata kunci dengan boolean operator, itu yang nomor 2, sama kata kunci lebih banyak, dan di sini yang terakhir adalah subject mass. Nah, ini akan langsung spesifik kita ke subjek tersebut. Nah, ini adalah filter-filter dari ProQuest yang selama saya sosialisasi atau tren ini biasanya sudah cukup ya. Bahkan udah langsung, oh oke, berarti ini sudah sesuai dengan subjek yang ada, yang saya cari. Ini silakan dicoba. Untuk kalau ada pertanyaan itu silakan via kolom chat, nanti kita langsung jawab bersama-sama. Saya langsung coba jawab. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut untuk sesi ketiga. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, kira benar sekali ya Pak ya untuk pencarian fokusnya. Kami persilakan teman-teman yang atau adik-adik mahasiswa. Silakan dicoba. Jadi pertama ini kita cari di stunting ya, karena ini untuk stunting ini kita tidak tahu mungkin di data-datanya di mana, di abstract to full text saya pilih di mana saja. Atau kemudian ini kan kalau untuk ya, di title aja? Di title aja. Kalau di title ini ada 2 Pak, jadi bisa di judul jurnal atau di judul publikasi. Nah, ini biasanya kadang suka suka agak-agak rancu ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba di judul dokumen dulu ya Pak ya. Judul dokumen dulu. Kemudian tadi datanya itu data, mungkin kalau data Indonesia ya berarti ya. Nah, ini Pak, ada 1-23 bulan. Ya betul. Kita pilih di sini. Ya. Nah, ini ada opsi halaman hasil lagi. Sebentar, Ya. saya coba cari. Nah, ini kebetulan untuk Indonesia memang tidak pas ada di sini ya. Nanti ada di fitur yang ini ya, fitur yang pas setelahnya ada hasilnya. Jadi pertama ini cari dulu. Ada 47 hasil ya, ini untuk artikel ya Pak ya. Untuk artikel kebetulan dari jurnal akademik semua. Ya. Nah, ini ada yang baru yang kita filter lainnya, ini kita bisa lihat. Nah, ini terkait dari perusahaan organisasi dan lokasi di sini. Ya. Nah, ini ada lokasi Indonesia. Baik. Nah, ini kalau kita klik in lokasi Indonesia. Ya. Nah, ini data-datanya yang bisa dari Pak Fahmi dapat. Oke. Dan kemudian misalnya ini kita mau save as semua, pilih 1-6 Pak ya. Kalau misalnya diklik pilih 1-6. Dipilih 1-6 ya. ini kita maksudnya maksudnya kita ingin mereferensi semua 6 artikel. Kemudian apa bisa langsung di save? Bisa, dikutip dalam bentuk RIS. Nah, itu bisa. Nah, ini kalau misalkan dari hasil pencarian yang banyak ini, misalkan ini sudah sesuai ya. Kita tidak ada yang misalkan kalau tidak satu-satu, kita bisa banyak langsung. Kita langsung pilih di halaman ini ya, khusus halaman pencarian ini, pilih 1-6 atau dicentang masing-masing aja. Yeah. Kemudian ada di sini yang kutip di sini. Yeah. Nah, ini begitu kita pilih kutip, nah ini akan langsung 6 artikel ini kita bisa langsung artikel seperti ini, kita langsung bisa masukkan ke RIS. Baik. Nah, seperti ini. Sekira itu tadi menjawab pertanyaan dari Pak Dedi.
Yang ini tadi maksud pertanyaan dari Pak Dedi, Pak. Oh, oke, baik. Terima kasih. Jadi mungkin supaya banyak ini ya, langsung Pak. banyak artikel ya Pak ya. Oke, Betul, baik. betul. Iya. Baik, kalau mungkin saya agak kebalik pas di metadata ya. Mungkin metadata kan biasanya tuh lebih spesifik banyak ya. Kalau misalkan untuk kutipan, nah ini memang seperti ini Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya lanjut. Sedikit dari keperawatan. Saya izin bertanya Pak Nanda, di ProQuest ini setelah saya coba match subject dan subject heading itu lookup-nya sama. Apa bedanya ya Pak? Biar bisa kita mencari artikel atau jurnal. Match subject sama subject heading ini sama aja lookup-nya. Oke. Bedanya apa ya Pak? Baik, saya sambil share screen lagi ya Pak ya. Kebetulan pasti halaman yang sama. Ini ada subject match, ada tajuk subjek semua ya. Oke, baik. Kalau subject match ini dia secara spesifik adalah medical subject heading. Ya, medical subject heading. Nah, ini ada kita kira-kira ada subject match-nya di sini. Nah, kita bedakan dengan cari tajuk subjek ini semua. Perbedaannya. Nah, gini Pak. Jadi kalau Pak Sigit ini kalau medical subject heading itu berarti khusus medical subject heading saja, khusus kesehatan. Kalau tajuk subjek semua ini dia akan ada tambahan subjek-subjek lain, Pak. Jadi kita lihat tadi kalau misalkan medical subject heading itu dari beta hidro ini. Tapi kalau kita lihat dari tajuk subjek semua ada tambahan. Nah, ini ada subjek-subjek lain, Pak. Jadi mungkin kalau Bapak lihat mungkin mirip ya, tapi sebenarnya kalau tajuk subjek semua ini berarti dia istilahnya semua klasifikasi subjek di ProQuest itu ada di sini semua. Jadi tetap medical subject heading ada, tapi tambahannya ada juga yang biasa-biasa. Misalkan tenis 10th century ada 100 year flood, nah ini ada. Jadi bedanya di situ aja Pak. Jadi kalau Bapak mencari tajuk subjek semua, itu medical subject heading ditambah subjek-subjek yang ada, klasifikasi subjek yang ada. Jadi sebenarnya lebih banyak di tajuk subjek. Tetapi biasa kalau dari keperawatan atau kedokteran, biasa dia karena memang spesifik kesehatan, berarti dia hanya di subjek match saja. Itu Pak Sigit, semoga bisa menjawab. Jadi kalau datanya sama, sebagian besar memang sama, tetapi ada tambahan klasifikasi subjek lain. Itu Pak Sigit. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut ke bagian ketiga untuk publikasi di sini. Cukup Pak, segera bagus ke publikasi. Baik, saya akan lanjut. Nah, ini bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang biasa ke perpustakaan, pada saat kita mencari, kalau tadi kan kita mencari artikel atau mungkin publikasi yang notabene ada kata kunci tertentu ya. Di sini publikasi kita bukan mencari, istilahnya bukan mencari artikel ya, tapi kita mencari judul. Judul jurnal, judul buku, atau mungkin ada judul koran tertentu atau majalah tertentu. Nah, di sini kita akan mencari, misalkan, mungkin saya langsung, mungkin kalau dari perawatan ya, atau dokteran biasa, saya mau cari jurnalnya Lancet misalnya. Ini ada di Elsevier, dan salah satu jurnal terkemuka juga. Nah, dari ProQuest ini ada jurnal Elsevier yang Lancet ini ada empat. Nah, ini kita langsung baca, kita mau langsung baca per issue atau per volume. Nah, misalkan saya coba untuk neurologi ya. Saya langsung klik di sini, Lancet Neurologi. Kita kayak melihat rak perpus. Jadi kita bisa lihat, kita misalkan saya mau baca dari tahun berapa. Tahun 2021, misalkan saya pilih 2021. Dari terbitan kapan, misalkan dari terbitan di volume 20, issue 7. Ini Juli 2021 saya pilih. Saya lihat edisinya. Nah, ini seperti kita di perpus, kita ngelihat rak jurnal. Nah, kita bisa langsung, di sini mau langsung baca,
ataupun kita baca langsung diklik saja per artikel ya. Tapi kalau mau langsung download bisa langsung juga di teks lengkap PDF. Nah, ini kalau biasa bagi dosen atau bagi peneliti yang sudah terbiasa membaca jurnal-jurnal terbitan secara berkala. Jadi hanya misalkan jurnal A atau jurnal B, silakan cari di sini sesuai dengan judul jurnalnya, kita bisa langsung baca ataupun bisa langsung download di sini. Nah, ini publikasi ini mempermudahkan kalau misalnya kita istilahnya sudah ada bacaan rutin lah istilahnya ya setidaknya ya. Kita mau tahu oh yang terbaru yang ini, yang terbaru yang ini. Nah, seperti itu. Atau kalau misalkan kita bisa lihat lagi ke yang ke sini, ini kalau Lancet ya. Ini saya contohkan lagi. Baik, di sini saya contohkan pada ringkasan publikasi ya. Saya pindah pada ringkasan publikasi Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat jurnal-jurnal nasional yang sudah ada di ProQuest. Jadi ketika di sini ada pada ringkasan publikasi, jadi pada ringkasannya, kata kunci Indonesia, di sini akan ada jurnal-jurnal nasional yang ini sudah terindeks juga di ProQuest. Baru ada 27 ya, ini masih sedikit. Memang belum semua, tapi itu juga ada coverage untuk jurnal-jurnal nasional. Nah, ini seperti dari Antropologi Indonesia, dari Depok, kemudian ada juga contohnya, kalau nggak salah, jurnal dari gastroenterologi, hepatologi. Nah, ini kita bisa lihat di sini semua ada. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini kalau misalnya dari dosen atau dari mahasiswa, mungkin ingin langsung mencari di ProQuest, itu bisa. Atau mungkin kalau biasa mencari di Google ya, itu bisa langsung, tapi kalau pas ingin cari di ProQuest, ini bisa juga. Nah, ini ada misalkan Medical Journal of Indonesia, ini dari UI, ini ada juga sudah ada di ProQuest. Aku memang sampai September 2018 saja. Nah, ini kita bisa lihat cakupan untuk jurnal nasional Indonesia. Tapi ini memang hanya sebagai pelengkap saja, jadi karena tidak lengkap ya. Jadi saya sampaikan di awal bahwa jurnal nasional ini bukan berarti semua jurnal nasional, tapi baru jurnal nasional yang sudah ada kerjasama dengan ProQuest. Nah, itu saja. Dan saat ini memang baru sedikit yang kerjasama dengan ProQuest itu baru sedikit. Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya lihat tadi di antara 27 penulis ini ada salah satu yang terkait dengan gizi dari Indonesia, yaitu Indonesian Human Nutrition Journal yang Universitas Brawijaya. Boleh mungkin di scroll, Pak. Saya coba cari. Ya, stop. Ya, itu. Yang di atas, Pak, yang nomor 9. Nomor 9. Ya, nomor 11. Nomor 9. Oh ya, nomor 11 ini ya. Ini ya. Berarti Indonesian Journal of Human Nutrition. Ya. Berarti apakah yang terindeks di Indonesian Journal Nutrition ini sudah masuk kategori internasional kah, jurnal yang terakreditasi internasional? Ya, baik. Sebenarnya gini Pak, jadi kalau untuk perspektif ya, jadi sebenarnya kan kalau dari Kemdikbud ya, kan kalau untuk terakreditasi internasional kan ada beberapa kriteria ya. Jadi mungkin beberapa kriteria tersebut ada bobot-bobotnya lah Pak ya. Jadi kalau misalkan jurnal ini sudah terindeks di ProQuest, mungkin kriterianya mungkin tidak setinggi kalau misalkan sudah terindeks di Scopus ya, misalnya seperti itu Pak. Tapi kalau sudah terindeks di ProQuest, berarti memang jurnal ini sudah dibaca oleh, istilahnya sudah go internasional lah istilahnya. Jadi dari pengguna ProQuest di seluruh dunia itu bisa mengakses konten jurnal ini. Nah, tapi kalau misalkan dari biasa kalau dari asesor atau auditor ya, jurnal itu bisa mungkin nilainya paling tinggi Pak. Bobot nilai paling tinggi itu biasa kalau dari jurnal ini apakah sudah terindeks di Scopus atau mungkin di Web of Science. Nah, itu yang paling tinggi biasanya. Jadi kalau Scopus ini mungkin baru seberapa dulu, berapa sebagian nilai. Nah, seperti itu Pak Fahmi. Baik. Kemudian kalau misalnya kami punya 9 jurnal, kemudian kalau ingin diindeks oleh ProQuest itu melalui siapa ya Pak ya?
Oke, baik. Nah, ini nanti untuk jurnal, misalkan dari Poltekkes Kemenkes Palu, kalau dari Prokes, dari nanti akan dibantu oleh Prokes. Kalau dari kami, kalau kami kan di sini kan jasa raya adalah agen tunggal ya Pak ya. Nanti bisa Pak nanti japri atau japri saya ke saya. Nanti dari kami sampaikan kira-kira informasi apa saja yang dibutuhkan Prokes, nanti bisa nanti dari mungkin dari tim editor jurnalnya nanti email ke saya atau nanti bisa email langsung ke tim editorial Prokes nanti untuk diproses seperti itu Pak. Oke, baik, baik. Karena memang keputusannya itu bukan di kami, dari kami hanya menyampaikan, membantu menyampaikan itu Pak. Baik, terima kasih. Iya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain untuk ini. Jadi tadi itu adalah penjelasan Prokes ini secara sebenarnya cukup dari yang paling dasar sampai yang cukup lumayan dalam ya Pak ya, pertanyaannya dari Pak Fahmi dan juga Pak Dedi tadi, Pak Sigit juga. Ini coba berarti memang berarti dari beliau ini sudah banyak mengakses jurnal internasional saya lihat, makanya pertanyaannya cukup bagus. Nah, ini mungkin kembali lagi dari para mahasiswa sekalian, ini akses ini adalah gratis ya, jadi silakan, sudah dilanggankan oleh Pusdik, jadi dari Pusdik yang melanggankan, dari Pusdik juga ingin mengetahui pemakaiannya. Nah, ini mungkin tadi informasinya masih yang kedua terendah, dari Pusdik ini ingin agar kualitas penelitian di Poltekkes Kemenkes Palu terutama ini meningkat. Nah, salah satu caranya adalah melanggankan e-jurnal internasional, dan ada juga tadi mungkin pernah ikut yang e-book Science Direct, itu untuk meningkatkan kualitas referensinya. Jadi kalau dengan kualitas referensi meningkat, tentunya kualitas penelitian juga meningkat, dan itu nanti ada hasil penulisan artikelnya juga bagus. Nah, ini mohon dari Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian terutama juga dari tim peneliti atau dosen, ini mohon silakan diakses, dimanfaatkan dengan baik. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung, atau mungkin kalau misalkan pertanyaannya mungkin baru adanya besok, itu bisa misalkan ke perpustakaan dulu, atau misalkan dari perpustakaan nanti bisa diinfokan ke saya, itu bisa, tidak masalah. Silakan, yang penting ini tolong dicoba dulu, karena kalau seperti kata orang, kalau tidak mencoba, kalau tidak mengenal maka tidak tahu. Silakan. Pak Sigit, silakan Pak. Ya, baik Pak. Saya melihat di West kan ada fasilitas My Research untuk menyimpan halo. Ya, silakan Pak. Ya, ada fasilitas My Research ya. Ya, baik. Nah, itu menarik, jadi biar supaya pemanfaatannya juga meningkat, mungkin kita akan simpan literat slide. Ini kan mirip kayak dulu ya, kayak gimana ya Pak? Atau Oke, baik. Zetter dan lain-lain kan yang menyimpan, EndNote dan lain-lain untuk menyimpan kita punya baik. artikel atau bahan literatur apapun untuk penelitian kita. Mungkin kalau bisa dimanfaatkan fasilitas ini bisa bagus sih Pak. Baik. Untuk fasilitas My Research, jadi mungkin di sini saya ubah ke bahasa Inggris dulu ya Pak ya, jadi supaya kelihatan. Mungkin kalau kalau misalkan di bahasa Indonesia mungkin bukan My Research ya Pak. Nah, ini kita lihat di sini, pada saat kita memilih di sini ada sign in to My Research. Nah, sign into My Research ini sebenarnya fitur tambahan, jadi tidak harus digunakan ya Pak ya. Jadi kalau misalkan saya sebagai pengguna sudah mengakses Prokes dengan username dan password, nah itu saya sudah bisa mengakses semua full text, bisa mendownload juga citasi ke Zotero, Mendeley, dan lain-lain. Fitur sign in to My Research ini gunanya adalah, nah ini saya coba pilih ya, sign in to My Research ya. Sambil, nah seperti ini. Mungkin oke, baik. Mungkin sebelum saya sign in, saya kembali dulu ke create dulu ya Pak ya. Jadi My Research ini
fiturnya sebenarnya fitur tambahan, Pak. Jadi tidak harus digunakan. Karena kadang kalau akan ada beberapa peneliti yang menginformasikan bahwa nah ini misalkan kayak tadi saya kan sudah mengakses beberapa dokumen. Nah, historinya tadi, sejarah pencariannya, artikel yang tadi saya simpan itu istilahnya bisa disimpan di platform ProQuest. Nah, itu dengan memanfaatkan fitur My Research ini. Termasuk juga misalkan kalau kita ingin membuat pemberitahuan, kita ingin melihat mungkin koneksi dengan Refbox. Nah, kemudian kadang-kadang kalau dari dosen itu sebenarnya ini Pak, ya ini masukan. Fitur My Research ini hanya bisa diakses selama langganan ProQuest aktif, Pak. Jadi kalau dari kata dosen atau peneliti, kalau misalkan tahun depan saya nggak langganan lagi, berarti nggak bisa diakses dong. Iya, betul, nggak bisa diakses lagi. Nah, makanya fitur My Research ini adalah tambahan. Biasa tetap disarankan dari para dosen, dari para mahasiswa, silakan menggunakan Zotero atau Mendeley yang bisa diakses kapanpun, karena itu kan bersifat pribadi ya. Nah, itu silakan digunakan yang Zotero atau Mendeley tersebut, supaya data-data yang kita akses dari berbagai macam platform itu tetap ada di Zotero atau profil Mendeley masing-masing. Nah, itu Pak. Jadi, kalau menggunakan fitur My Research, bisa tetap seperti tadi, jadi menyimpan dokumen, menyimpan pencarian, dan lain-lain, itu bisa. Tetapi begitu sudah tidak dilanggan lagi, aksesnya akan hilang. Nah, itu makanya menjadi salah satu pertimbangan, ya kalau gitu tidak menggunakan ini juga tidak masalah. Iya, seperti itu Pak Sigit. Jadi kalau tadi saya informasikan, sebenarnya kalau dari dosen, dari tim peneliti, sebaiknya menggunakan fitur Zotero atau Mendeley masing-masing, Pak. Jadi dari Bapak bisa mencari ke ProQuest, menyimpan data di Zotero Mendeley, atau mungkin tadi Bapak mencari ke ScienceDirect, menyimpan datanya di Zotero Mendeley Bapak. Nah, seperti itu. Itu akan lebih memudahkan karena istilahnya satu content management Zotero atau Mendeley untuk Bapak, dan itu bisa untuk semua platform. Kalau ini hanya terbatas ProQuest saja. Nah, itu Pak. Semoga bisa menjawab. Jadi kalau ingin diaktifkan, silakan bisa create email address masing-masing, create dengan email address personal masing-masing. Tetapi, nah ini kalau misalkan kan ProQuest ini berlakhirnya di 31 Mei. Kalau misalkan tidak diperpanjang oleh Pusdik, aksesnya ini tidak bisa diakses lagi. Nah, seperti itu, Pak. Ya, makanya ini kadang-kadang adalah fitur tambahan, tapi saya tidak jelaskan karena begitu misalkan ini tidak dilanggan lagi, ya aksesnya akan tidak bisa diakses lagi. Hanya bisa diakses selama ProQuest dilanggan. Seperti itu, Pak. Mungkin semoga sudah bisa menjawab pertanyaan Pak Sigit. Kemudian ada dari Norma Pratiwi, silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada raise hand, silakan. Mohon izin Pak Dianti, Norma mungkin dijadikan co-host agar bisa mute. Oh iya. Unmute. Dari Bapak Ibu dari tim manajemen, silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Mohon izin Pak Nandana. Silakan. Kami dalam akreditasi, baik akreditasi program studi, itu kita diminta untuk berlangganan jurnal internasional secara teks. Tapi saya kira dengan pemanfaatan e-jurnal ProQuest ini, apakah itu bisa menggantikan posisi berlangganan jurnal secara fisik, dan bagaimana pengalaman Pak Nandana dengan hal yang terkait dengan pertanyaan ini ketika misalnya asesor menanyakan apakah prodi Anda sudah berlangganan jurnal internasional. Terus saat ini kan BPSDM dan membagi semua linknya itu ke Poltekkes 38 Poltekkes. Bagaimana pengalaman Pak Nandana dalam mensupport langganan jurnal ini?
terhadap pertanyaan reviewer yang seperti itu. Oke, baik. Baik, jadi tadi ya pertanyaannya dari Pak Fahmi untuk informasi ke asesor ya. Jadi sebelumnya sudah pernah disampaikan juga oleh Bu Erik mungkin di grup WA ke Poltekkes itu ada konfirmasi ya, saya pernah lihat ada konfirmasi berlangganan dari Pusdik yang ditunjukkan ke asesor untuk kalau pada saat ditanyakan langganan jurnal internasional, tetapi memang yang elektronik. Jadi khusus elektronik itu bisa menjadi nilai tambah untuk akreditasi. Nah, kalau misalnya tetap diharuskan harus berlangganan jurnal fisik, nah itu sebenarnya kembali ke asesor masing-masing ya. Tapi kita juga dari mungkin dari kita selaku dari tim, mungkin kalau kayak dari saya kan misalnya kadang membantu menjawab pertanyaan dari perpustakaan, bagaimana kalau fisiknya? Nah, tergantung dari asesor masing-masing dan dari perpustakaan juga bisa menginformasikan. Nah, ini kan lagi pandemi ya, jadi untuk kalaupun memang ada koreksi fisik yang ditambahkan itu boleh, tetapi apakah akan efektif untuk dibaca kalau misalkan memang masih berlaku kayak jadwal WFH seperti ini, tidak tidak boleh datang ke kampus seperti itu. Nah, itu mungkin ada beberapa saran yang saya bisa sarankan, teman. Biasanya memang semua itu tergantung dari asesor masing-masing. Ada ya memang ya udah kalau memang sudah yang internasional sudah ada, sudah cukup diakses digunakan ya boleh, tapi memang kadang-kadang memang ada yang masih mensyaratkan yang fisik. Nah, itu mungkin dari perpustakaan bisa mengkonfirmasikan ke PPM atau mungkin ke manajemen bahwa kadang masih butuh dilanggankan jurnal fisiknya, dibelikan jurnal fisiknya lah. Nah, seperti itu. Jadi jawaban ini memang tidak ada jawaban yang pasti, tapi memang biasa tergantung dari asesor masing-masing. Dan saya juga tahu sih biasanya harus ada yang fisik, harus ada yang elektronik. Nah, biasanya seperti itu. Tapi setidaknya hanya dengan progres ini setidaknya sudah ada nilai poin plus untuk yang elektronik. Untuk yang fisik, nah ini dikembalikan ke Poltekkes masing-masing. Biasanya sih ditanyakan mana jurnal fisik yang mau dibeli lah, istilahnya seperti itu. Silakan. Kalau dari saya sih cukup sekian, Pak Fahmi. Karena jawabannya tergantung dari Poltekkes juga. Baik, terima kasih banyak Pak Nadana. Baik, Bapak Ibu, jika masih ada lagi yang ditanya, menunggu teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin, biasanya kalau kami ingin menulis publikasi di jurnal yang terindeks Scopus, maka biasanya kami itu mencari reference dari artikel-artikel atau jurnal yang terindeks Scopus juga. Bagaimana teknik pencarian di ProQuest jika kita hanya ingin mendapatkan artikel yang terindeks Scopus? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Mungkin gini, Pak Fahmi, terima kasih pertanyaannya. Banyak ditanyakan juga ya ini dari podcast lain. Jadi gini Pak, jadi kebetulan memang kalau untuk konten-konten di ProQuest itu memang tidak ada filter ya Pak ya. Karena kan kalau istilahnya kalau dari ProQuest misalkan ada filter, kalau misalkan sudah terindeks Scopus langsung tampil. Nah itu sebenarnya dari ProQuest kerjasama dengan Elsevier, kan memang dari Scopus dari Elsevier, itu tidak sampai ke konektivitas seperti itu. Jadi mungkin kalau biasa dari perpustakaan, dari saya sih menyarankan memang kalau dari akses ke ProQuest langsung ingin cari apa jurnal terindeks Scopus atau tidak, memang tidak bisa langsung kelihatan. Jadi tidak bisa langsung ada filternya langsung terindeks Scopus atau tidak, itu tidak ada, karena memang dari penerbit ataupun dari platform lain pun juga sama seperti itu. Jadi tidak ada filter terindeks Scopus atau itu memang tidak ada. Jadi kalau dari saran saya, sebenarnya mungkin kalau dari Pak Fahmi kan terbiasa mencari ya Pak ya, mungkin di Scopus itu gimana, mungkin kalau dari istilahnya dari Pak Fahmi mungkin bisa mencari ke Scopusnya langsung. Jadi apakah itu menggunakan account yang mungkin biasa account preview atau mungkin dari account Bapak sendiri,
Nah, itu berarti Bapak bisa mendapatkan list jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ataupun list jurnal di bidang tertentu yang ada di Scopus. Nah, barulah nanti dari jurnal-jurnal tersebut dicari di ProQuest. Nah, seperti itu, Pak. Karena memang kalau untuk filter di ProQuest, seperti tadi kan kita filter kata kunci, tapi kalau ada filter apakah terindeks Scopus itu tidak, itu memang tidak ada. Karena kalau untuk ada fitur seperti itu istilahnya dari ProQuest, istilahnya untuk istilahnya kayak kita sebutnya menggunakan layanan Scopus seperti itu, memang biasanya sih mahal sekali ya Pak ya. Biasanya mahal sekali. Jadi memang dari syarat saya sih sebaiknya memang dari Poltekkes, dari teman-teman sekalian bisa mengakses Scopus atau mungkin mendownload, mengunduh daftar jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, baru atau di bidang tertentu yang di Scopus, baru dicari di ProQuest. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Baik, Bapak Ibu yang lain kami persilakan kembali. Kita masih ada waktu. Ini misalkan saya mahasiswa keperawatan, saya kadang-kadang suka lupa, misalkan saya coba ini postrum ya, misalkan di sini saya lupa ya, misalkan suatu spesifik ini apa suatu istilah spesifiknya ini apa. Nah di sini kita bisa lihat, nah misalkan di sini, saya coba, nah H2D antigen, Nah, di sini kita bisa menggunakan N or atau not. Nah, ini maksudnya apa? Di sini kita bisa menggunakan spesifik lagi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan thesaurus ini, sebenarnya mirip juga dengan mass subject ya, mirip juga. Tapi thesaurus ini kita bisa lebih istilahnya melihat, kita mencari misalkan dari secara hierarki ya. Di bagian chemical, biologi, ke antigen dan lain-lain. Jadi kita mencari hierarki untuk thesaurus mesh ini. Nah, jadi ini sebenarnya lebih banyak digunakan untuk istilahnya kalau kita lupa saja sih. Jadi misalkan di sini saya coba ya, di root-nya misalkan kebetulan root mesh 2022 bagian disease. Nah, ini kita bisa lihat kalau kita udah terbiasa dengan thesaurus tertentu dari medical subject, nah ini kita bisa lebih mudah untuk mencari. Nah, tapi kembali lagi ini biasa hanya kalau misalkan sudah terbiasa dengan thesaurus ini. Jadi istilah-istilahnya kalau kita lupa, kadang kalau mesh kita sekarang suka lupa istilahnya apa ya. Kan kita mencari kata kuncinya mungkin agak bingung. Nah, kita bisa coba cari di sini, kita ingat sedikit kata kuncinya, atau kita lihat dari terms-nya, kita browse semua, kira-kira mana ya terms yang saya lupa, apa di sini, baru kita gunakan di mesh subject tersebut. Jadi seharusnya membantu kalau misalnya kita ada kayak kelupaan, saya lupa term-nya apa ya namanya biasanya ya, nah, seperti itu untuk yang thesaurus. Membantu ya kalau misalnya kita lupa. Kalau field code seperti ini, dia sebenarnya tidak, saya tidak sarankan, karena sebenarnya ini hanya mempercepat. Jadi sebenarnya saya contohkan ya. Nah ini misalkan stunting ya, stunting. Sebenarnya field code itu hanya menerjemahkan. Nah ini, jadi field code ini yang TI ini, dia itu adalah field code. Jadi sebenarnya bisa diakses dari advanced saja. Jadi dari akan ada fitur lebih memudahkan ya daripada kita menghafal field code ini, itu ada di advanced. Jadi kalau TI maksudnya adalah field code-nya itu dokumen title. Nah, seperti itu. Jadi field code ini sebenarnya dari saya sih tidak menyarankan untuk untuk digunakan, tapi hanya untuk dibaca-baca saja. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada search tip. Nah, kalau search tip ini dia mungkin seperti kayak Microsoft Help ya. Jadi kalau misalkan ada tips pencarian, nanti dia akan membuka ada tertentu. Nah, kemudian kalau bagi, nah ini contohnya nih bagi Bapak Ibu atau mungkin dari mahasiswa sekalian, nah ini ada bagian help and support, nah ini dari ProQuest.
Nah, di sini ada ProQuest Help, ada support center. Kalau misalkan kita misalkan lupa cara-cara pencarian ProQuest kayak gimana. Ada juga Lip Guides. Lip Guides ini kalau misalkan dari kita misalkan kita ingin melihat training online, atau mungkin lihat ada webinar ProQuest, bukan di bidang kesehatan saja tapi bidang lain, kita bisa lihat di Lip Guides atau dan lain-lain. Ini kita bisa lihat di bagian tanda tanya ini yang ProQuest Help. Jadi kalau istilahnya kalau pas misalkan sudah selesai trainingnya, kadang-kadang saya lupa ya kemarin kayak gimana ya. Ini bisa coba cari-cari di ProQuest Help, atau nanti bisa juga dari materi, sebenarnya dari Pusdik sudah memberikan panduan penelusuran ProQuest penggunaan itu juga bisa dicoba dibaca di situ. Jadi ada banyak fasilitas. Kalau misalnya kita lupa bisa coba dicari di panduan yang PDF yang sudah pernah di-share, panduan penelusuran ProQuest bahasa Indonesia. Atau kalau misalkan pas lagi mengakses dan kita tidak tahu dokumennya itu, kita bisa menggunakan ProQuest Help ini. Demikian kalau dari saya. Silakan saya kembali waktunya ke Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih Pak Nanda. Bapak Ibu sekalian, masih oke, ada pertanyaan dari Pak Sugiman di kolom chat room. Mohon maaf. Oh, hanya pendapat sepertinya. Oh ya. Mohon maaf, hanya bisa menyimak penjelasan dari narsum terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu. Tidak bisa komen apa-apa. Mungkin mikrofonnya terganggu kayaknya. Oke. Baik Bapak Ibu, kami persilakan sekali lagi, kami undang Bapak Ibu untuk ada hal yang mau ditanyakan. Pak Nanda, apakah semua artikel yang di ProQuest ini semuanya yang kalau misalnya kita tidak berlangganan ya, kita tidak login, apakah semuanya hanya bisa diakses previewnya saja, ataukah ada yang seperti Google Scholar yang beberapa artikel yang sifatnya open source? Oke, baik. Saya kembalikan lagi ke ini ya Pak ya, ke platform ProQuest. Jadi misalnya nih Pak ya, misalkan tidak lagi berlangganan. Nah ini saya coba ya. Jadi misalkan untuk logout ya, jika tadi kan login dengan username password, ya saya logout dulu pada tanda icon orang, exit. Saya keluar ya. Nah seperti ini. Saya mau baru. Nah misalkan seperti ini ya. Nah, di sini misalkan saya contohkan tadi, misalkan clinical data. Saya cari saja, nggak apa-apa, dicari saja. Emang kita hanya bisa akan melihat yang open access saja. Jadi dari ProQuest juga ada open access-nya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat, ini kebanyakan yang berlangganan ya. Ini ada preview available. Nah, kalau ada konten namanya preview available, berarti ini harus berlangganan dulu. Nah, ini saya coba contohkan, misalkan ini yang paling mudah ya, COVID-19. Nah, ini kita coba lihat. Akan ada beberapa artikel yang open access, tapi memang hanya sedikit sekali. Jadi memang tidak banyak sih memang kalau untuk ini. Jadi sebenarnya tidak begitu banyak sih Pak kalau untuk yang bisa diakses di ProQuest ini untuk open access. Nah, jadi sebenarnya gini Pak. Jadi kalau untuk ProQuest ini sebenarnya kan dari awal beberapa tahun lalu ya, dia kan semua konten ini dia tidak bisa diakses kalau tidak berlangganan. Nah, tapi sekarang ini dari ProQuest sudah mengubah kebijakan. Jadi supaya dari masyarakat luas, walaupun tidak berlangganan ya, itu minimal bisa melihat previewnya dulu. Misalkan di sini saya coba ya, previewnya. Nah, seperti ini. Nah, ini khusus untuk e-book ya. Kita bisa lihat previewnya.
Memang kalau untuk mengakses full text-nya memang tidak bisa karena tidak berlangganan nih. Seperti kita lihat di sini saya nggak bisa klik, tab online ini nggak bisa saya klik. Nah, makanya kalau untuk dari ProQuest sebenarnya walaupun ada yang open access, ada. Cuman memang biasanya terbatas sekali ya, sangat-sangat terbatas. Dan kebanyakan adalah kita hanya bisa lihat preview-nya saja. Jadi sampai abstraknya saja, misalkan untuk jurnal, misalkan saya coba jurnal ya. Saya klik di sini jurnal. Nah ini, nah kita lihat nih kebetulan. Nah ada yang preview available. Kalau preview available berarti saya hanya bisa sampai abstrak saja. Oke, saya coba ya, saya buka. Nah yang saya bisa lihat sampai sebagian. Yang lain ini mesti langganan. Nah kalau ada juga yang, nah ini dia full text tapi gemboknya terbuka. Nah ini berarti menandakan artikel ini open access. Kita bisa akses dari awal sampai akhir. Nah, seperti ini. Makanya dari awal saya informasikan jangan mencari dulu, tetapi masukkan loginnya dulu. Jadi kalau pada akhirnya begitu kita mendapat artikel, pasti tetap harus login lagi. Jadi mending login ini di awal, baru kita mencari untuk di ProQuest ini. Karena untuk yang artikel yang open access ini tidak banyak sih, tidak begitu banyak. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Oke, Bapak Ibu, kami undang lagi Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi. Ya, ini Pak, kami setelah membaca report dari Pusdik PSDM, Usage Report for Poltekkes itu, Poltekkes Palu itu kan paling terendah, hanya 87 selama rentang waktu sekitar Mei 2021 hingga Desember 2021. Kemudian kami lihatkan juga bahwa ternyata details sales usage breakdown-nya itu ternyata bisa di breakdown setiap Poltekkes. Kalau kami lihat di sini Poltekkes Surabaya itu dia bisa membreakdown prodi gizi, kebidanan Bojonegoro dan seterusnya. Nah, apakah misalnya Poltekkes Palu dapat juga diberikan ditunjukkan bukti penggunaannya berdasarkan prodi seperti itu. Nah, kemudian report ini apakah juga bisa kita peroleh langsung dari ProQuest dengan bersurat tentunya dari Direktur Poltekkes Kemenkes Palu kepada ProQuest, ataukah kita tunggu saja hasilnya dari Pusdik? Mohon petunjuk, Pak. Oke, baik. Jadi Pak Fahmi, terima kasih atas masukannya. Jadi sebenarnya kalau yang di laporan itu, kalau yang ada breakdown dari kampus A atau kampus B atau kampus C, itu berdasarkan klasifikasi IP address. Jadi hanya bisa memonitor pemakaian itu kalau dari dalam kampus saja. Jadi kalau Poltekkes Kemenkes Palu mungkin tidak ada klasifikasi ya, misalnya untuk kampus A atau mungkin prodi di luar kampus, kebetulan mungkin tidak menggunakan IP address publik ya, mungkin menggunakan kayak IndiHome aja, kebetulan IP address publik kan tidak statik, itu tidak bisa dimonitor. Jadi memang dari kami sebenarnya kalau pemakaian per prodi itu memang jujur memang tidak bisa kami ambil datanya. Karena dari sistem kami memang hanya bisa memonitor itu berdasarkan dari IP address, penggunaan dari IP address publik. Nah, itu Pak yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, tadi, apa Pak? Sorry, pertanyaannya Pak. Itu Pak, kan untuk memotivasi mahasiswa kami dan seluruh prodi-prodi itu kan kami ingin melihat prodi mana sih yang penggunaannya paling tinggi. Mohon izin mungkin saya share ya Pak ya, sebagai contoh misalnya. Ini kami lihat Poltekkes Surabaya itu sangat menarik karena per prodinya itu reportnya bisa kelihatan. Sementara untuk Palu itu belum bisa terlihat secara detail seperti ini. Nah, bagaimana membuat agar kami ceritanya ingin
motivasi. Nah, nanti mungkin siapa prodi yang terbanyak untuk menggunakan ProQuest, mungkin ada semacam hadiah pada saat capacity building di akhir tahun misalnya. Nah, seperti itu Pak. Bagaimana agar data seperti ini bisa muncul? Misalnya Poltekkes Kemenkes Palu, kampus Palu D3 pidana, D4 kebidanan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi data-data seperti itu tadi itu hanya bisa muncul kalau kebetulan di Poltekkes Surabaya ya mungkin dia per prodi atau per kampusnya itu menggunakan IP address yang berbeda. Jadi tiap prodi atau tiap gedungnya ada IP address publik masing-masing. Nah, itu yang kita daftarkan di sistem ProQuest. Nah, kalau misalkan memang tidak bisa semuanya seperti itu karena kan kadang-kadang ada juga dari Poltekkes yang mungkin prodinya banyak tapi IP address-nya mungkin hanya 1, 2 atau mungkin bahkan tidak terbagi, istilahnya tidak terbagi antar prodi. Nah, itu memang dari kami kalau untuk yang tipe seperti itu tidak bisa kami ambil pemakaian untuk istilahnya per prodi, tapi sebenarnya bukan per prodi itu Pak. Itu sebenarnya pemakaian berdasarkan IP address. Nah, kebetulan memang IP address tersebut di data kami didaftarkannya tuh prodi, misalkan prodi keperawatan Poltekkes Surabaya. Nah, itu memang seperti itu Pak. Jadi mungkin pas Poltekkes Palu ini memang belum bisa datanya muncul seperti itu. Tetapi gini, kalau misalkan memang diminta seperti itu juga data tersebut yang dari Poltekkes Surabaya tadi juga itu sebenarnya belum menampilkan pemakaiannya ya. Karena sebenarnya kita tidak bisa memonitor misalkan prodi ini. Itu hanya memonitor pemakaian dari lokasi tertentu saja. Jadi bukan prodinya sebenarnya. Jadi bisa saja mungkin dari yang keperawatan, mungkin dari yang kebidanan lagi di kampus keperawatan mengakses ProQuest, nah itu bisa saja. Jadi sebenarnya itu bukan patokan. Makanya kami dari laporan tersebut kami tidak pernah menginformasikan prodi ini itu tidak. Tapi kami ambil jumlah total. Berarti dari Poltekkes ini secara total itu seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi laporan tadi itu kalau misalkan itu hanya dari laporan dari lokasi IP tertentu, jadi dari lokasi kampus tersebut saja. Nah, kalau untuk yang pemakaian secara remote access, nah itu masuk ke account yang biasa. Jadi masing-masing Bapak lihat tadi di Excel kan ada yang Poltekkes Kampus Surabaya yang paling atas itu yang tanpa kampus-kampus. Nah, itu semua remote access masuk di situ juga. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya dari kami kalau untuk yang penggunaan lebih efektif itu memang secara total saja. Jadi memang saat ini memang belum bisa diambil pemakaian per prodi Pak. Mohon maaf. Oke, terima kasih banyak Pak. Saya kira sangat mencerahkan jawaban Bapak. Iya. Baik, terima kasih Pak Nanda. Baik, saya kira sekarang sudah menunjukkan pukul 11.30. Kita sudah bersama-sama dengan Pak Nanda lebih kurang 2,5 jam. Waktu yang sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Waktu sudah 11.30, jam istirahat siang sudah lagi. Maka dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula kegiatan pelatihan pemanfaatan e-jurnal ProQuest. Atas perkenan dari Bapak narasumber, Bapak Nandana, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami tutup kegiatan pelatihan pemanfaatan e-jurnal ProQuest ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.